Setelah resmi berdiri pada tahun 1991, NZ Makakala yang bermarkas di wilayah Dagestan, Rusia, awalnya dikenal sebagai klub papan tengah Liga Premier Rusia yang sering naik turun kasta kedua. Namun pada tahun 2011, semuanya berubah ketika klub diambil alih oleh pengusaha sekaligus politikus Rusia Sulaiman Kerimov. Pengambil alihan tersebut sempat menuai kontroversi baik dari proses pembelian maupun orang yang membelinya. Terungkap bahwa Presiden Republik Dagestan Magomed Salam Magomedov telah bertemu dengan Kerimov dan memberikan seluruh saham NZ Makakala, termasuk 50% saham dari pemilik sebelumnya Igor Yakovlev. Semuanya diberikan secara gratis dengan imbalan sang presiden didukung kepentingan finansial secara pribadi. Di awal masa kepemimpinan pemilik baru Kerimov, pria asal Rusia itu nampak sangat antusias untuk membangun kembali klub berjuluk The Eagle tersebut. Pemain pertama yang ia datangkan ke NZ adalah mantan bek kiri timnas Brazil dan Real Madrid Roberto Carlos pada tahun 2011. Selanjutnya, menyusul nama-nama besar lain seperti Yuri Zirkov yang didatangkan dari Chelsea dengan mahar 13,5 juta euro, serta bek asal Blackburn Rovers Christopher Samba di tahun yang sama. Yang menjadi perbincangan dunia saat itu ketika NZ mendatangkan mantan bintang Barcelona dan Inter Milan Samuel Eto'o dengan bandrol sebesar 24 juta euro. Hal itu sekaligus menjadikan pemain asal Kamerun sebagai pemain dengan gaji termahal hingga 20 juta euro pada saat itu. Seolah tak berhenti, pemain berlabel bintang lainnya pun kembali didatangkan ke NZ di era kepemilikan Kerimov. Diego Tardelli, Lassana Diarra, Alexander Kokorin serta bintang Shakhtar Donetsk asal Brazil Willian Borges melengkapi jajaran bintang NZ yang dilatih oleh pelatih asal Belanda Guus Hiddink. Dengan sederet pemain bintang serta pelatih berpengalaman, prestasi NZ perlahan mulai menunjukkan grafik yang menanjak di tahun berikutnya. Pada musim 2012-2013, NZ Makakala berhasil finish di posisi ketiga Liga Premier Rusia dan menjadi runner-up Piala Rusia di tahun yang sama. Prestasi mengejutkan NZ di liga domestik semakin menjadikan media-media di Eropa semakin penasaran. Bahkan, BBC Sport sampai turun tangan mengirimkan jurnalis untuk menyelidiki hal-hal yang tak masuk akal di dalam klub NZ Makakala. Hal yang cukup mengejutkan pun akhirnya terungkap. Para pemain dan staf NZ Makakala ternyata bukan tinggal di daerah konflik Dagestan melainkan di ibu kota Moskow. Mereka terbang ke Dagestan 2 jam sebelum laga dimulai dan akan kembali ke Moskow setelah pertandingan usai. Fakta lain yang tak kalah mencengangkan dari klub NZ Makakala adalah sumber dana yang menggunakan uang hasil penggelapan pajak negara dan bisnis ilegal Kerimov. Terbongkarnya kasus Kerimov serta krisis yang melanda Rusia di tahun 2013 berdampak besar pada kemunduran klub dan kepergian para pemain bintang NZ Makakala. Akibatnya, di musim yang sama, mereka terdegradasi sebagai juru kunci setelah hanya mampu meraih 3 kemenangan dengan mengoleksi 20 poin. Puncaknya, di tahun 2016, sang pemilik Kerimov benar-benar melepas seluruh sahamnya di NZ dan membuat tim asal Dagestan itu semakin terpuruk. Pemilik baru NZ Makakala, Osman Khedive, nyatanya tak mampu mengembalikan kejayaan NZ dan justru semakin terperosok ke divisi 2 atau kasta ketiga sepak bola Rusia. Penderitaan NZ semakin menjadi-jadi setelah Asosiasi Sepak Bola Rusia atau RFU menghukum klub dengan tidak bisa mendatangkan pemain baru akibat masalah gaji pemain di musim-musim sebelumnya. Kini, NZ diambang kehancuran setelah hanya menjadi klub pelengkap di kasta kedua sepak bola Rusia.